Garuda Calling round 4 Timnas Piala Dunia. Kejutan, Marcelino Ferdinand tidak dipanggil. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Round 4 sudah di depan mata, kurang 2 minggu lagi, diselenggarakan nanti 8 Oktober dan 11 Oktober. Ya, tinggal 2 minggu lagi dan Garuda Calling sudah diumumkan oleh Coach Patrick Kluivert dan tim ya, kurang lebih 28 pemain sudah dipanggil, list namanya sudah beredar karena memang sudah diumumkan langsung oleh Coach Patrick Kluivert melalui laman PSSI. Yang menarik salah satunya ya tidak ada namanya Marcelino Ferdinand dalam daftar Garuda Calling tersebut. Menarik karena Marcelino Ferdinand ini merupakan pemain yang langganan masuk timnas Indonesia bahkan dari zaman STY sampai sekarang. Terakhir ikut round 3 ketika melawan Cina dan Bahrain di GBK Jakarta. Terus kemarin ketika laga uji coba FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Cuman kita lihat sendiri ketika Marcelino Ferdinand diturunkan di laga uji coba melawan Taiwan ketika diturunkan di menit 60-an, terus melawan Lebanon juga diturunkan sebagai pemain pengganti, terlihat sekali memang cara bermainnya belum kembali seperti sedia kala. Cuman memang menarik bahwasanya ketidak dipanggilnya ini ya banyak pro dan kontra, banyak setuju dan tidak setuju. Cuman menegaskan bahwasanya Coach Patrick Kluivert komit dengan apa yang diucapkan dari awal ketika melatih timnas Indonesia. Nek podoiling awal-awal dulu Patrick Kluivert ketika press conference sebagai pelatih Indonesia mengungkapkan bahwa yang akan dipanggil ke timnas Indonesia yo pemain-pemain yang mendapatkan menit bermain di klubnya. Dan sampai sekarang komitmen itu terbukti nyata. Pelan tapi pasti itu yang selalu ditampilkan oleh Coach Patrick Kluivert dan tim. Bagaimana kita melihat 2 pertandingan terakhir uji coba melawan Taiwan dan Lebanon, pemain-pemain yang mendapatkan menit bermain berbeda. Ya seperti Nathan Chuaon, Sen Patinama yang bermain di Thailand, terus Sandy Walsh dan lain sebagainya bermain sangat ya luar biasa lah. Termasuk pemain-pemain yang bermain di BRI Super League Liga 1. Apapun itu ya sudah, Marcelino Ferdinand tidak dipanggil, sudahlah, tidak perlu diperbincangkan terlalu panjang dan lebar karena memang selalu ada pro dan kontra. Yang menarik bagi saya adalah round 4 di depan mata, tinggal 2 minggu lagi, 2 game penentu sejarah untuk timnas Indonesia. Mampukah Indonesia mengukir sejarah untuk lolos pertama kalinya di Piala Dunia 2026 atau bahkan kita harus menunggu nanti di episode selanjutnya untuk mencoba keberuntungan lolos lagi ke Piala Dunia. Karena memang 2 laga ini mau tidak mau harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Mbuh piye carane, mbuh carane piye, ya kudu dimaksimalno supaya iso menang dan lolos Piala Dunia. Mbuh sapa wae sing main iku urusane pelatih. Kita sudah tidak bisa intervensi dan lain sebagainya. Tapi paling ora kanggo obrolan warung kopi koyok ngene iki yo ndak apa-apa. Sopo sing pas, sopo sing ora pas, pro kontra biasa. Karena memang dalam pemanggilan ini yang ramai dibicarakan ya ketidakadaan namanya Marcelino Ferdinand dan adanya Lili Pali yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Apapun itu dominannya pelatih, tapi yang menarik adalah kesiapan kita menuju ke round 4. Apapun yang terjadi nanti di round 4, kita lolos, kita mengukir sejarah, kita tidak lolos pun kita mengukir sejarah. Karena ini adalah pencapaian tertinggi sepak bola Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia lah yang pertama kali lolos ke round 4. Apalagi nanti lolos ke round 5, apalagi syukur-syukur langsung lolos ke Piala Dunia. Apapun itulah, perjuangan ini memang menarik. Memang ya harus dibanggakan meskipun setelah pergantian pelatih dari STY ke Coach Patrick Kluivert nuansanya agak berbeda. Kita ingat betul sejarah bagaimana Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia dari round 1 melawan Brunei Darussalam, home dan away, kemudian round 2 ketemu dengan Irak, harus dihajar Irak 5-1 di Irak sana, kemudian di Indonesia juga dihajar lagi.
tapi keajaiban muncul ketika kita mampu mengalahkan Vietnam baik laga kandang maupun laga tandang. Meskipun waktu itu banyak pro kontra karena ya kedatangan JIJ, kedatangan pemain naturalisasi yang baru, tapi apapun itu kita mampu lolos dari round 2 menuju ke round 3. Di round 3 kita bukan siapa-siapa. Masih dengan STY dan timnya kita mencoba menghadapi round 3. Berhasil menahan imbang Arab Saudi di sana, berhasil menahan imbang Australia di Jakarta, berhasil menahan imbang Bahrain yang harusnya kita mampu menang tapi kita kebobolan di menit-menit akhir. Hingga akhirnya ketika harapan itu membumbung tinggi, kita harus kalah melawan Cina ketika bertanding di Cina sana. Kemudian main lagi di Indonesia, kita menang melawan Arab Saudi, kalah melawan Jepang, hingga akhirnya kita lolos dengan pelatih baru Coach Patrick Kluivert karena ada pergantian di awal tahun 2025. Ya dengan banyak drama, apapun itu dramanya, apapun itu lika-likunya, kita sudah sampai di round 4. Jadi sudah tidak diobrolkan lagi perdebatan antara siapa pemain yang dipanggil, siapa yang menukangi, siapa yang jadi line up dan lain sebagainya. Harapan kita di round 4 ini 2 laga ya. Syukur-syukur kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia, syukur-syukur kita bisa masuk ke round 5. Karena meskipun kita bisa masuk ke round 5, tantangannya akan lebih berat lagi. Ya memang harapan paling sederhana ya 2 pertandingan itu kita bisa manfaatkan untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Kalaupun memang tidak terjadi yang kita harapkan, ya sudah, bahwa itu adalah pencapaian tertinggi yang harus kita syukuri dengan banyak usaha yang dilakukan oleh federasi. Dimulai dari program naturalisasi yang digalakkan Pak Erick Thohir hingga akhirnya menjadi satu kesatuan tim yang luar biasa. Banyak pemain-pemain naturalisasi kita, pemain diaspora kita yang bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Ada yang bermain di Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Serie A Italia dan lain sebagainya. Harapannya juga sudah membumbung tinggi meskipun dalam pertengahan jalan yang dimana Pak Erick Thohir yang digeser dari Kementerian BUMN menjadi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dikhawatirkan sudah tidak bisa menjabat di ketua federasi lagi, tapi akhirnya FIFA tetap merestui dan menjadikan Pak Erick Thohir menjadi ketua federasi PSSI bertahan hingga 2027 nanti. Jadi menarik segala drama, segala lika-liku yang dijalani timnas Indonesia dalam menuju ke Piala Dunia di round 4 ini. Ya tinggal tunggu momentumnya, tinggal tunggu detik-detik apakah kita memang mampu lolos langsung di round 4 ini atau kita harus lolos lagi ke round 5 untuk menemui tantangan yang lebih berat lagi. Karena round 5 nanti kita harus menghadapi negara antar federasi, bisa jadi ketemu negara dari Amerika Latin atau juga ketemu dari negara dari benua Afrika. Tapi paling tidak kita fokus dulu lah di round 4 yang kita akan mainkan di Arab Saudi nanti bersama dengan 2 negara lainnya, ada Arab Saudi dan Iran. Harapannya timnas Indonesia mampu memperoleh hasil positif di sana. Ya terlepas dari pro kontra siapa yang dipanggil dan siapa tidak dipanggil dalam Garuda Calling ini, itu urusan pelatih lah. Urusan kita support mensupport. Meskipun memang ada harapan yang tetap membara, cuman ya realistis saja bahwasanya ini adalah pencapaian tertinggi kita. Syukur-syukur iso lolos ning Piala Dunia 2026. Ya menarik dinteni pertandingan sok tanggal 8 Oktober karo 11 Oktober. Sedilungkas kurang luwe ya 2 minggu ngkas lah saka tanggal iki setelah Garuda Calling diumumkan. Ye komene pecinta sepak bola Indonesia masih yakin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia atau ada punya pandangan lain terkait Garuda Calling? Komen aja ya biar kita menambah wawasan sepak bola kita bersama. Ngono sih, muga-muga timnas Indonesia iso lolos ning Piala Dunia 2026. Salam waras, salam happy dan terus berkarya. Ciao.